Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silviana Muri Anggraini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Hari ini saya mau menjelaskan tentang apa itu hukum penanaman modal. Sebelumnya teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan UAS di mata kuliah aspek hukum. Di slide pertama ada latar belakang. Pada dasarnya, bangsa Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan kegiatan investasi. Namun, di antara potensi besar tersebut, terdapat juga beberapa kendala dan kelemahan dalam menarik investasi, khususnya investasi langsung, yaitu kurangnya keterampilan tenaga kerja yang ada, stabilitas keamanan yang kurang stabil sejak beberapa tahun terakhir, kebijakan yang seringkali berubah-ubah, kurang adanya kepastian hukum, mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang kredibel sehingga kurang menguntungkan si investornya. Kemudian kurang adanya transparansi dan kekurangan lainnya. Dengan adanya kondisi tersebut mengakibatkan para investor terutama di bangsa asing masih menahan diri dan menunggu adanya perkembangan yang lebih favorable. Kemudian, para investor atau pemilik modal selalu mengutamakan untuk melakukan investasi di negara yang dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam kaitannya dengan hukum yang diberikan suatu negara bagi kegiatan penanaman modal. Melalui sistem hukum dan peraturan hukum yang dapat memberikan perlindungan akan terciptanya kepastian atau predictabilities, keadaan atau fairness, dan efisiensi atau efisiensi bagi pihak penanaman modal. Namun, penyempurnaan peraturan hukum di bidang penanaman modal demi tercapainya kepastian hukum, maka pada tanggal 26 April 2007 diundang-undangkan UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Penanaman Modal. Dengan diberikan Undang-Undang Penanaman Modal baru, maka Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian, dalam Undang-Undang Penanaman Modal yang baru tersebut memberikan fasilitas dan kemudahan kepada para pemilik modal meliputi yang pertama, fasilitas fiskal, yang kedua, kemudahan hak atas tanah, yang ketiga, pelayanan imigrasi, yang keempat, kemudahan impor, dan yang terakhir, yang kelima, ada ketenaga kerjaan. Kemudian, dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tidak membedakan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, seperti halnya Undang-Undang Penanaman Modal terdahulu yang terdiri dari dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha wilayah negara Republik Indonesia. Yang dikenal dalam penanaman modal dalam negeri, menurut undang-undang ini adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Menurut Undang-Undang PMA, penanaman modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus dilakukan melalui yang pertama, untuk PMDN, yang kedua, untuk PMA, yang ketiga, untuk PMDN dan PMA. Untuk PMDN ini dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau usaha yang perseorangan. Kemudian untuk PMA dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Untuk PMDN dan PMA yaitu berbentuk perseroan terbatas
dilakukan untuk pengambilan bagian saham pada saat pendirian pembeli saham dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut peraturan PP nomor 20 tahun 1994 tentang pemilikan saham perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan perusahaan dalam rangka PMA dengan berlokasi di seluruh Republik Indonesia. Yang kedua, bagi negara yang telah ada di kawasan berikat atau kawasan industri, lokasi kegiatan perusahaan tersebut diutamakan dalam kawasan tersebut. Bagi perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu yang bertujuan untuk membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Kemudian, pada tanggal 4 Juli 2007 telah dikeluarkan Perpres nomor 76 tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, dan Perpres nomor 77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang merupakan aturan-aturan dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2007. Tentang penanaman modal, kedua perpres tersebut lazim disebut dengan daftar negatif investasi atau DNI. Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Jika tidak ada dalam daftar tersebut, berarti terbuka bagi investor asing dengan pemilikan hingga 100%. Kemudian ada penanaman modal asing. Bentuk kerjasama penanaman modal yaitu yang pertama, joint venture. Yang dimaksud joint venture itu adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka. Yang kedua, joint enterprise. Yang dimaksud dengan joint enterprise adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional yang dituangkan dalam Badan Hukum Indonesia. Dalam joint enterprise ini, modal yang dimiliki dinilai dalam rupiah dan dalam valuta asing. Yang ketiga, kontrak karya. Yang dimaksud dengan kontrak karya adalah kontrak kerjasama antar modal asing dengan modal nasional yang terjadi apabila penanaman modal asing membentuk suatu badan hukum Indonesia. Dan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional, khususnya badan usaha milik negara atau BUMN. Pada tanggal 16 Desember 2008, DPR telah menyetujui Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Undang-Undang Minerba, di mana undang-undang ini mengakhiri pengelolaan pertambangan di Indonesia dengan cara kontrak karta. Kemudian, dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia apabila terlihat jangka waktu kerjasama. Kemudian, dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia apabila dilihat dari jangka waktu kerjasama dalam praktek menunjukkan adanya dua macam jenis kerjasama, yaitu kerjasama sementara dan kerjasama permanen. Kerjasama sementara yaitu suatu macam bentuk joint venture dalam kontraktual. Kemudian kalau kerjasama permanen yaitu suatu kerjasama yang membentuk dalam joint enterprise. Joint venture pada dasarnya terbagi menjadi 3 macam sebagai berikut, yaitu joint venture dan joint enterprise dan kontrak karya. Namun pada praktiknya terdapat bentuk-bentuk lain yang telah dilakukan oleh penanaman modal asing. Berbentuk penanaman modal tersebut antara lain production sharing, technical assistance, dan technical service contract, franchise and brand use
Agreement and Build Operation and Transfer atau BOT, serta disrupia. Nah, berikut adalah beberapa macam bentuk joint venture yang ditemukan dalam praktik penanaman modal asing, yaitu technical assistance, yaitu suatu bentuk kerjasama yang dilakukan berkaitan dengan skill atau cara kerja. Yang kedua ada franchise and brand use agreement, yaitu suatu bentuk kerjasama di mana suatu perusahaan nasional hendak memberikan barang yang sudah terkenal. Yang ketiga ada manajemen kontrak, yaitu suatu bentuk kerjasama yang berkaitan dengan pengelolaan suatu perusahaan di mana pengelolaan manajemen dilakukan oleh pihak modal asing. Yang ketiga, build operation and transfer atau BOT, yaitu suatu bentuk kerjasama yang dimana suatu objek dibangun dan dikelola dalam jangka waktu yang tertentu. Kemudian, ada sanksi dalam penyelenggaraan penanaman modal. Menurut ketentuan pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur mengenai sanksi dalam penyelenggaraan penanaman modal, yaitu meliputi yang pertama, sanksi pembatalan perjanjian, yang kedua, sanksi pembatalan kontrak kerjasama, yang ketiga, sanksi administratif, yang keempat, sanksi pidana. Kemudian, penyelesaian sengketa dalam penanaman modal. Ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur tentang penyelesaian sengketa. Apabila terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dan penanaman modal, penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal dilakukan dengan cara yang pertama, musyawarah dan mufakat, yang kedua, arbitrasi, yang ketiga, pengadilan, dan yang keempat, ADR. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.